Hey you! Yes you! Welcome home at New Wine International Church. We're about to jack you up with lots of information, so buckle up! Hi, I'm Pastor Robert Sutanto, lead pastor of Lovely Church here at New Wine International Church. We are home for dynamic people and we build people to have a mega influence. Let's get to know our church. Happy Sunday! Happy Sunday! We have a physical church. Gereja kita ada di Belesa Shopping Arcade di lantai 3. When you come in, there's gonna be a sign, Home for Dynamic People. Datang, the usher's gonna bring you in. Hey, thank you, man. Enjoy church. Have fun at service. Hi parents! Here we have Kids Church, Also, preteens and teens ministry to equip the amazing young ones. so they can also be a blessing for others. At Kids Church, we serve little ones from toddlers to grade 4 elementary, and we love how excited they are for Jesus. At Nextgen, we serve young ones from grade 5 elementary to grade 3 junior high. We also have mini workshop and desk kids got Reese. Buat kalian yang udah beberapa kali join ibadah di New Wine dan ingin mengenal tentang New Wine lebih dalam lagi serta tertanam, in our church we have Welcome Lounge di setiap bulan, di setiap minggu terakhir. Di mana tim greetings kita akan menjelaskan tentang New Wine supaya kalian bisa mengenal kita lebih lagi. On Sunday, we also have farm food and New Wine Krabi for free. Jadi teman-teman bisa stay after church, lalu bisa mingle dan fellowship. Pastor Umin, ini kopinya Pastor. Thank you. Halo semuanya, saya Pastor Umin. As you can see, feel free to come as you are dengan fashion style yang dynamic. Nggak peduli apapun backgroundmu, we are all created by God and Christ died for us all. I can't wait to see you. Yes, we are. And we are excited to grow with you. Saya Pastor Kristo. Saya percaya hidup kekristenan tidak terbatas di hari Minggu saja, tapi berlangsung dari Senin sampai Sabtu. So to be equipped throughout the week, join our New Wine International Catechism, di mana kita akan belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Setiap Rabu jam 9 malam via Zoom, hanya 1 jam saja. Ya, nggak ada ruginya, spend 1 jam untuk membangun diri kita dalam Tuhan. Hello everyone, Pastor Al is here. On top of the weekly classes and programs, we also have an annual event for those of you who would like to learn the foundation of the biblical and way of love and relationships. The Love Conference is here for you. Last year we had a blast of lessons from the experts and so many other things. Ada kelas-kelas yang really helpful, ada kelas yang after marriage and pre-marriage. So I hope you guys will join us again this year. And by the way, I really want to get to know you in person, so I saved seats for you outside of church at dinners. Join me with dinners with Pastor L. Saya tahu sometimes terdengarnya agak cringe, but I just want to hear you, I just want to know you, and let's just be human beings. Let us all be supportive with each other. So sign up on our church WhatsApp or Instagram, and I'll see you. God bless you. We believe in worship and we are happy to have you here worshiping with us at Worship at Home. At our YouTube channel, Robert Lea Sutanto, every Friday, 7:30 p.m. Don't forget, join us. And for those of you who loves to soak and worship, kita ada seasonal worship night called Worship in Assembly. Dan ini dilayani oleh New Wine's Worship Team, Fine Collective. Selalu ada tempat buatmu di sini. Yuk kita worship the Lord in Assembly. luar biasa sekali. Kami di sini ingin bertemu bersama Anda semua karena kami percaya hidup ini bukanlah sebuah perjalanan yang sprint atau cepat dan instan, tetapi proses berlari yang bertahap, steady, panjang, membutuhkan stamina iman, endurance lewat kebenaran firman Tuhan, dan sebuah perjalanan yang kolektif. Maka dari itu, tema tahun ini adalah maraton. Nah, pas banget nih sama tema tahun ini. New Wine gak cuma peduli sama kesehatan rohani kamu, tapi New Wine juga peduli sama kesehatan jasmani kamu. Yes, that's why we have Fine Fun! So, come join us setiap hari Minggu jam 5 sore di GBK, tepatnya di toko Sporting Supply & Co. Selain lari, kita juga ada latihan bersama dan event-event menarik lainnya. Nah, Fine Run gak cuma terbuka buat kamu yang jago, tapi buat kamu yang baru mulai lari atau sekedar cuma mau hidup sehat. So, just come! Wow, infonya banyak banget ya. But it's okay. Jangan lupa follow sosial media kami untuk mengikuti perkembangan dan informasi seputar pelayanan New Wine. You see, this is our home, and there's always room for more. God bless you.
you, welcome home. This is a place for you. It's a home for dynamic people. Please drop down. Kalian lagi join dari mana? Dari kota mana atau negara mana? Which country you're from? Drop down. We'll say hi to you. Anyways, we'll deliver you some church news. We'll start off with the first news. That's fun. All right. First of all, as you guys know, we have Ask Me Anything booth right there near the exit. So if you have any questions regarding our church, be it Connect Group or Welcome Lounge or anything, you can visit our booth and ask us anything and we will try to answer your questions. And also, exciting news, we have Welcome Lounge, bagi jemaat yang ingin mengenal lebih dalam lagi tentang New Wine International Church, kalian bisa ikut Welcome Lounge. Diadakan setiap bulan di minggu terakhir setelah ibadah jam 12.30 di Kids Church. Anyways, we are entering a new year, so new theme. The year of this theme is Marathon. Yes, you've heard it, marathon. We believe in the rhythm of grace, perseverance, and faith stamina. So let us run together this year, step by step, towards a divine purpose. For we win by enduring, not by sprinting, and that is why life is a marathon. Buat teman-teman yang punya pertanyaan towards the theme marathon, please do reach us out, or you can scan the QR code to ask questions regarding marathon. All right, next up we have Kids Church and Teens. Bagi jemaat yang mempunyai anak balita atau sudah remaja, boleh diajak anaknya ke gereja kita. Karena kita ada 2 kelas. Yang pertama untuk anak kecil, yang kedua untuk remaja. Yang anak kecil ada di Kids Church dan remaja ada di sekretariat gereja. And also, if you guys want to know about what is happening in our church, you can follow their Instagram account. It's called at NWIC Next Gen. Also, additional news, pemberkatan atau dedikasi anak. Here at New Wine, kita ada pemberkatan atau dedikasi anak bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya. Kalian bisa hubungi sekretariat untuk melakukan prosesnya. Alright, anyways, we are not only interested in building your mental, your spiritual, but we are also interested in building your physique. That is why we have a Vine Run. It's a running community. Yes. Buat siapapun yang suka olahraga atau baru aja mau memulai berolahraga, we have Vine Runners. Yes. And we do this every Sunday at 5 p.m. jam 5 sore. Titik kumpulnya ada di Supply & Co. GBK Ring Road. So, if you want to know more regarding this community, boleh langsung hubungi Sam atau Yosh atau just DM us, check us out at our Instagram at a Vine Run. Alright, last news, church services bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang pernikahan, penyerahan anak, baptisan, ataupun kedukaan, bisa hubungi fasil masing-masing, Connect Group, atau reach us on our Instagram at NWI Church. Yes. I think that is all the news that we have. Alright. If you are interested to, get to know us more, just come by this Sunday at our church. Datangnya on-site ya, buat teman-teman yang bisa menyempatkan. Come by here. We have a lot of interesting things here awaiting for you. Yep. Okay, anyways, before we start today's service, let us pray. Lord, we thank you for today. We thank you for a new start, a new beginning, a new everything, Lord. We thank you for your goodness and your kindness. If you've brought us throughout 2025 to this day, to 2026, it's all because of you, Lord. It's all because you love us, and we thank you. Your love is so great. Your grace and mercy is sufficient for all of us, Lord, and we thank you, Lord. Lord, bless today's service. Bless everyone who is involved in this, the praise and worship team, the multimedia team,
everyone who is serving you, and also Pastor Ragul Lewi and also Pastor Robert. Lord, bless them so that we can receive the message of your heart. Itu menjadi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, benih yang baru to start this year great and right with you. We thank you, Lord. We are ready to rejoice in your presence, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, everybody say, Amen. Menuntun kita lewat kebenaran firman-Nya, lewat kebaikan-Nya. Setiap jalanmu akan dipenuhi dengan sukacita. Untuk itu mari kita sama-sama naikkan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan yang baru. Sama-sama kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh
bagi Tuhan. Yes. Okay, hello, welcome to the new year 2026. This year we're going to sprint, like what Jessina said. The theme for this year is marathon. Then I hope every one of us that can be a part of this marathon dan bersama-sama kita untuk masuk di tahun 2026, new beginning. Dan kalau tahun 2025 belum terjawab, ada doa-doa belum terjawab, di tahun 2026 pasti kita percaya God is with us, menyertai kita. Oke, tepuk tangan bersama-sama, haleluya. Yes, sekali lagi kita nyatakan sukacita kita, men, dengan sorak-sorai, dengan pujian. Sebab Dia Allah yang menyertai perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Ada kasih-Nya yang nyata, sukacita yang nyata menyertai kita. Yes! Dimanapun Anda berada, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Amin. Sama-sama naik. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Sukacita gantikan segala dukaku. Sekali lagi. Sukacita karena Kau telah bebaskanku. Sukacita Yesus memberiku kemenangan. Kakiku dan kakiku menari, hatiku
perbuatan-Mu Tuhan selamanya. Pagi hari ini kami mengubah hati kami Tuhan, syukur kami buat semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Depanku gelombang badai menderu menghadap jalanku. Ku tetap yakin percaya kuasa-Mu tetap nyata. Engkau sanggup mengubahkan semuanya jadi indah. Ku berterima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu menuntun langkahku di sepanjang hidupku. Saat jalan yang yakin dan percaya kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Kuasa-Mu tetap nyata. Engkau sanggup mengubahkan semuanya jadi indah, jadi indah. Ku berterima kasih. Cinta-Mu Tuhan, ku berterima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, menuntun langkahku di sepanjang hidupku. Tiada yang mustahil bagimu.
dalam hidup kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami mohonkan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Haleluya Yesus, buat setiap kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu Tuhan. Ku memujimu, ku memujimu. Happy New Year untuk saudara-saudara semua di New Wine International Church. It's good to see you. Saya berdoa biarlah di tanggal pertama di tahun yang baru ini kita bisa punya pengharapan lagi saudara. Saya berdoa supaya apapun keadaanmu di tahun lalu, saya berdoa supaya tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih menyegarkan dan kau bisa punya perspektif yang berbeda. I speak blessings upon all of you. Dan saya nggak tahu bahwa mungkin di antara saudara ada yang sudah mulai punya persiapan, olahraga, atau punya resolusi yang baru. Apapun itu saya berdoa, apapun resolusimu, kamu membawa Tuhan. Kamu mengizinkan Tuhan berperkara dalam kehidupanmu. So saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang inspiring you di dalam perjalananmu dengan Tuhan dan perjalanan kehidupanmu hari ini. Dan juga dalam relationshipmu dan juga dalam pekerjaanmu tahun ini. Semua orang bilang tahun ini gak mudah. Semua orang bilang tahun ini bukan tahun yang akan kita bisa thriving. Tapi saya nggak tahu apapun kata dunia, saya lebih percaya apa kata Tuhan. So I pray that this will become blessing for you. Judul khotbah saya hari ini adalah mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan. Yuk kita sebelumnya kita berdoa dulu saudara. Tuhan kami siap dengan firman-Mu. Engkaulah yang berdaulat, biarlah kata-kata yang termudah, kata-kata yang paling bisa kami mengerti yang lahir dari hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ada aliran air kehidupan yang muncul di hati kami dan sambil Kau mengubah kami dari dalam keluar. Biarlah kami, walaupun kehidupan kami belum berubah, tapi biarlah Kau mengubahkan kami from the inside out. We open up our heart in Jesus' mighty name. Amen. Oke, 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama, darah anak domba yang tak beno dan yang tak bercacat. Saudara, di setiap kehidupan kita, kita punya namanya lifestyle.
Setiap hidup punya namanya gaya hidup. Gaya hidup adalah bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita. Tentu maka dari itu life is a compile of lifestyle. Maka tentu saya nggak salah kalau misalnya bilang the quality of your lifestyle you choose will determines the quality of life you have. So kita perlu pay attention dengan lifestyle dan gaya hidup kita. Gaya hidup bisa berarti bagaimana kita menyikapi tantangan, bagaimana kita menyikapi uang kita punya, bagaimana kita menyikapi dan meresponnya realita kehidupan kita dalam relationship, dalam pekerjaan apapun. Tapi firman Tuhan bilang, semua orang punya cara hidup, tapi tidak semua cara hidup itu berguna. Tidak semua cara hidup membawa pada surga. Tidak semua cara hidup membawa pada kebenaran dan kemuliaan dan kekudusan dan kesucian. Beberapa lifestyle punya kuasa untuk menghancurkan kita. Beberapa lifestyle punya kuasa untuk bikin kita ke tempat-tempat tidak ingin kita inginkan. Beberapa lifestyle itu punya kekuatan untuk self-destruct hidup kita. Semua dari itu kita perlu pay attention. Ada orang-orang suka ngomong kata terserah. Hidup yang ngalir aja sehingga menyebabkan dia itu dibawa kemana-mana dan gak tahu mau diarahnya kemana. Tapi makanya Alkitab bilang bahwa kamu telah ditebus dari bukan cuma dari kehidupan yang sia-sia, tapi go deeper, cara hidup yang sia-sia. Memberikan kita ide bahwa ada banyak cara hidup kita yang sia-sia. Dan Tuhan mau ubah cara hidup itu dan supaya kenapa? Bukan untuk kebaikan siapa-siapa, tapi untuk kebaikan Anda dan saya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat sayang sama kita. Baik ajaran, perintah itu lahir dari hati yang mengasihi. Bukan karena gak bisa lihat kita senang, tapi karena gak bisa lihat kita menderita. Semua dari hal itu ada cara hidup yang sia-sia yang saya berdoa supaya kita bisa lawan, kita bisa buang. Ini menjadi tahun yang tepat tuh kita bisa membuang atau kita eliminasi semua hal itu dan menggantikannya dengan lifestyle yang baru. Kenapa saudara? Kita perlu ngerti gini bahwa Tuhan lebih concern dengan transformasi hidup kita dibanding perubahan situasi kita. Semua orang pengen situasinya berubah, tapi Tuhan mau hidup kita yang berubah. Kenapa? Karena orang situasinya berubah, belum tentu hidupnya berubah. Tapi yang hidup ya berubah dari dalam, itu biasanya situasinya akan berubah. Saat ingat pernah ada orang-orang yang diberi mujizat sama Tuhan, kesembuhan. Tetapi situasinya diubahkan, tetapi hidup dari dalamnya tidak berubah. Sehingga menyebabkan walaupun dia disembuhkan, dia kembali ke gaya hidup yang sama, gaya hidup yang destruktif. Sehingga menyebabkan yang Tuhan sudah sembuhkan, penyakitnya kembali lagi. So maka dari hari ini saya berdoa supaya saudara sadar bahwa Tuhan lebih concern mengubah apa yang di dalammu dibanding apa yang di luarmu. Kenapa? Karena iman kekristenan itu we live from the inside out. Bukan outside in. Jadi apa yang kita percaya, apa yang pemikiran yang kita percaya, the lifestyle yang kita belief system kita akan menentukan habit kita dan akan menentukan perasaan kita dan akan menentukan tindakan-tindakan kita. Maka Tuhan lebih concern perubahan dari dalam. Dan saudara akan tahu bahwa tahun ini banyak bicara perubahan dari dalam. Nah makanya saya mau share ada satu ayat yang mungkin saudara sering bingung. Tapi saya percaya bahwa ayatnya akan begitu memberkati. Di Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, gereja Filipi adalah gereja yang banyak menderita. Gereja Filipi adalah gereja yang punya kesulitan. Dan penulis kitab Filipi yaitu Paulus pun mengalami banyak kesulitan. Tapi Paulus dengan gamblang ngomong, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Begitu banyak orang gak ngerti dengan statement mengerjakan keselamatan. Begitu banyak orang itu gak nangkap dan seakan-akan mereka berpikir bahwa karena keselamatan itu sudah ada maka kita dikasih keselamatan, kita harus jaga sedemikian rupa. Tentu itu bukan sesuatu yang salah, tetapi bukan itu arti asli dalam ayat ini. Ayat ini tidak berbicara work for salvation. Tetapi ayat ini bicara work out your salvation. Saudara, satu work for, satu work out. Beda dua kata, cuma beda satu kata di dua
kata ini, tapi dampaknya berbeda sekali. Dan yang muncul di Alkitab bahasa Inggris bukanlah work for your salvation, itu work out your salvation. Kalau work for dan work out, katanya sama sekali berbeda artinya. Karena kalau work out salvation, Paulus menceritakan bahwa keselamatan itu seperti sebuah olahraga. Mengerjakan keselamatan itu seperti sebuah olahraga. Work out adalah kata yang muncul pada waktu kita berolahraga. Makanya pada waktu kita olahraga kita bilang work out. Nah, makanya saudara, Alkitab mengatakan bahwa we need to work out our salvation. Sama seperti kita perlu work out our muscle. Jadi workout itu punya pengertian yang indah, yaitu bahwa gini, kita mengerjakan keselamatan bukan supaya keselamatan itu ada. Ya, tapi ayatnya memberikan kita ide bahwa keselamatan sudah ada di dalam hidup kita dan kita work out supaya terlihat. Kalau saya mau kasih contoh, ini mirip dengan kata seperti ini, bahwa Anda berlatih fisik, fitness, bukan supaya Anda punya otot. Karena otot sudah ada dalam diri Anda. Anda berlatih fisik, latihan beban, bench press dan sebagainya. Itu bukan supaya Anda punya otot. Karena kalau Anda nggak punya otot, berantakan badanmu. Tapi Anda melakukannya supaya ototmu terlihat. Makanya when you work out your salvation, itu supaya keselamatanmu terlihat. Supaya orang bisa tahu ada keselamatan dalam dirimu. Supaya orang bisa tahu bahwa kamu pribadi yang diselamatkan. Kenapa kita perlu work out our salvation? Kenapa kita perlu munculkan keselamatan kita seperti otot? Kenapa? Karena kita mungkin adalah satu-satunya Alkitab yang orang lain baca. So I prayed bahwa kita bisa punya gaya hidup itu. Nah, surprisingly mengerjakan keselamatan adalah statement yang surprisingly sangat mendarat, saudara. Sangat grounded. Dan ini sangat berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Saya hari cuma akan share 4 statement aja. 4 statement ini adalah contoh 4 usulan dari saya sebagai salah satu gembala saudara untuk menghidupi hidup saudara selama setahun ini. Ada 4 usulan ini dan saya berharap 4 usulan ini jadi sesuatu yang insightful, helpful dan Tuhan bisa pakai ini. Nomor 1, choose what is right, not what is easy. Choose what is right, not what is easy. Saudara, kenapa ini penting? Karena hidup adalah pilihan, hidup adalah serangkaian keputusan. Tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan. Nah, pilihan-pilihan kita itu akan membuat kita ke arah yang berbeda. Kalau saya memilih ke kiri, maka saya akan ke kiri. Tapi kalau saya pilih kanan, maka badan saya akan membawa saya ke arah yang berbeda dari yang saya pilih tadi. Nah, artinya apa? Apa yang kita pilih itu dampaknya besar. Masalahnya saudara, tantangan terbesar di masyarakat kita bukanlah memilih yang benar dan salah. Semua orang termasuk anak SD tahu yang benar yang salah tuh seperti apa. Tapi tantangan terbesar kita adalah memilih apa yang benar dan apa yang mudah. Apa yang benar dengan apa yang baik. Karena benar itu pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Dan kadang ada hal-hal yang kita tergoda ingin mudah. Kita banyak orang begitu ingin demi bisa cepat dia berhutang. Dia melakukan pay later atau dia melakukan hal-hal yang bersifatnya harusnya tidak perlu dia lakukan. Gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia pengen cepat. Dia pengen mudah. Padahal saudara, izinkan saya ngomong, semua yang benar biasanya gak mudah. Tapi semua yang mudah biasanya gak benar. Nah makanya kenapa? Karena makanya gak heran bahwa ada statement yang bilang semua yang instan itu tidak indah dan semua yang indah itu tidak instan. Saudara tahu gak bahwa hal-hal terbaik dalam kehidupan itu kita harus milih gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Kita harus memilih untuk melakukan hal benar. Kita harus memilih untuk mengejar hadirat Tuhan. Kita perlu memilih untuk mengasihi pasangan kita. Kita perlu memilih untuk tetap komitmen dengan janji kita. Kita perlu memilih untuk every single day saudara harus datang ke kantor. Walaupun kamu lagi sebel sama bosnya. Walaupun itu gak mudah. Walaupun itu bukan sesuatu yang sulit. Dan bukan sesuatu yang mudah untuk saudara lakukan. Tapi disitulah indahnya. Disitulah otot keselamatan kita dilatih. Disitulah orang bisa lihat bahwa pada waktu kau memilih apa yang benar, bukan apa yang mudah. Maka orang perlahan-lahan bisa melihat ada otot keselamatan di situ. Matius 7:13-14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kalau lebarlah pintu dan luas jalan menuju kepada kebinasaan, banyak orang masuk melaluinya.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Saudara, ayat ini tentu konteksnya berbeda dengan apa yang saya ngomong. Tetapi ada dasar yang sama bahwa Alkitab dia bilang gini, bahwa pintu yang menuju pada kehidupan itu sesak. Hidup dalam integritas itu sesak. Kita memilih untuk mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan itu sesak. Kita milih untuk putusin pacar kita yang toksik itu sesuatu yang tidak mudah. Saya tahu ada banyak orang gak berani mutusin orang yang dia kasih walaupun udah ngalamin abuse karena takut gak ada yang mengasihi. Bahwa untuk mempertahankan pernikahan itu gak mudah. Banyak hal di dunia ini gak mudah. Tapi saudara tahu gak, kalau kau tetap bisa menjalani itu, kau tetap bisa punya hati untuk memilih yang benar, maka cuma masalah waktu sebelum Tuhan mengangkatmu ke tempat-tempat yang tertentu. Saudara gini, soalnya awal-awal memilih yang benar tidak berarti kau langsung dibawa ke tempat tinggi. Karena bayangkan kamu hidup kadang bisa di masyarakat di mana lebih celebrate semua yang mudah dibanding semua yang benar. Dan kadang orang-orang benar pun bisa tersingkir. Dan mungkin kamu pun ngalamin hal-hal tersingkir. Tetapi saudara tahu gak, kalaupun kamu tersingkir, kamu tetaplah berlian. Akan ada orang-orang menghargaimu. Akan ada orang-orang yang bisa melihat berlian dan nilainya dan mengangkatmu dari tong sampah. Saya udah berkali-kali dengar beberapa orang bahwa mereka itu orang benar tapi mereka di perusahaan yang salah. Akhirnya mereka terpaksa keluarin, tapi begitu mereka masuk perusahaan yang baik, mereka diselebrate dan dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Nah, saya mau share yang kedua. Poin kedua yaitu right believing leads to right living. Nah, seperti kita ngomong bahwa kita need to choose what is right, not what is easy. Kita pengen punya right living. Tapi siapa yang tahu bahwa to know what is right is good, but to do what is right itu another level susahnya. Kita tahu bahwa kalau cuma mau know what is right itu gampang, semua orang bisa tahu. Tapi to do what is right itu butuh hikmat, butuh keyakinan, dan butuh sesuatu yang terjadi di dalam. Makanya poin kedua adalah right believing leads to right living. Bahwa kamu gak bisa punya hidup yang benar kalau apa yang kamu percaya itu salah. Banyak orang pengen hidupnya benar, tapi mereka punya kepercayaan yang salah. Banyak orang pengen gak minder hidupnya. Banyak orang pengen perasaannya gak minder, tapi dari pikirannya dia sudah merasa bahwa dia buruk. Tentu saja dia akhirnya gak bisa berubah-berubah, saudara. Nah, makanya kita perlu lihat bahwa kekristenan itu iman yang inside out. Jika ini inside out berarti sebelum terjadi perubahan di luarmu, harus terjadi dulu perubahan di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Makanya kita bilang bahwa hati itu adalah sumber dari segala sesuatu. So, makanya if you bisa reframe kepercayaanmu, maka jangan kaget kalau hidupmu bisa tiba-tiba berubah. Bahkan beberapa riset membuktikan bahwa orang-orang konsisten, orang-orang komitmen itu bukan cuma orang yang habitnya bagus, tapi orang yang punya identitas dan kepercayaan yang bagus tentang dirinya sendiri. Karena dia punya pandangan yang sehat tentang dirinya sendiri. Maka dia bisa punya kekuatan untuk bisa melakukan komitmen dan konsistensi. Karena dia dari awal identitasnya sudah jelas. Maka pada itu Yesus turun dan menebusmu, mati dan bangkit bagimu. Bukan cuma kamu selamat masuk surga, tapi dia memberikan identitas yang baru. Dia memberikan sesuatu yang baru. Dia memberikan something good. Bahwa kamu adalah anak Allah. Bahwa kamu bukan lagi hamba, kamu sahabat. Dan karena roh Tuhan dalam kamu punya kuasa memanggil dia anak. Saudara tahu gak, salah satu right believing yang paling penting adalah kita harus belajar melihat diri kita seperti Tuhan lihat kita. Kita harus lihat diri kita seperti Tuhan lihat kita. Tuhan lihat kamu berharga, Tuhan lihat kamu indah. Walaupun mungkin bukan yang sampai segimananya, kamu tetaplah manusia. Tapi kamu gak perlu ketinggian, sampai kepedean, kepulihan, tapi jangan kerendahan. Perlu ada di level tertentu. Makanya saya percaya bahwa the healthiest self-love itu bukan sok-sok cinta diri. Enggak, tapi self-love dimulai dari cinta Tuhan. Dan percaya apa kata Tuhan. Menghormati apa kata Tuhan tentang kamu. Saat kamu tahu bahwa kamu udah tebus, kamu layak terima semua yang terbaik dari Tuhan. Maka mungkin cara hidupmu dan pikiranmu akan berubah. Filipi 4 ayat 8-9 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saudara, kita bilang bahwa kita dipanggil untuk memikirkan itu dulu. Tuhan gak suruh kita untuk lakukan dulu. Firman Tuhan gak suruh lakukan dulu, enggak. Tapi disuruh apa? Pikirin dulu.
Kenapa perlu dipikirin dulu? Supaya apa yang kamu pikirkan bisa masuk ke dalam hatimu. Dan baru ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Seorang bisa melakukan sesuatu karena dia belajar, dia menerima, dia mendengar, dan dia melihat. Baru dia bisa melakukan. Inilah pemuritan. Makanya semua dimulai dari right believing. Makanya kita perlu hidup dalam komunitas yang sehat. Kita perlu tertanam. Saudara bagian belum tertanam di New Way International Church, saya mendorong saudara tertanam. Baru ayat berikutnya terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So good. Amin. Saya berdoa ini jadi sesuatu menguatkan. Poin nomor 3. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Saudara, Tuhan tidak pernah tertarik yang kita nggak punya. Tapi Tuhan selalu tertarik dengan apa yang kita punya. Saudara, saya selalu punya kabar baik ini. Tuhan mau pakai kita sesuai dengan apa yang kita punya. Tentu yang kita punya kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Seringkali kita punya hanyalah break up stories. Stories of a heartbreak, a broken home, kekacauan. Skill yang kita miliki pun tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi saya punya kabar bahwa Tuhan selalu memakai itu. Tuhan selalu mulai dari hal-hal yang Tuhan manusia anggap remeh. Tongkat yang Musa pakai untuk mendatangkan begitu banyak mujizat di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kalau tongkat yang dianggap remeh karena itu tongkat gembala. Gembala ada pekerjaan yang kotor, maka disebutnya pekerjaan yang agak najis gitu maksudnya. Tapi di situ Tuhan bilang misalnya dia mau pakai hal itu. Saudara, poin yang ketiga ini sangat penting dalam kehidupanmu. Kenapa? Kamu harus start dimulai dari apa yang kamu punya. Apapun keadaanmu, apapun keadaan relationshipmu. Kalau keadaanmu relationshipmu kacau, you start where you are. Akui semuanya kekacauan itu dan coba kejar lagi hal-hal baik. Kalau pekerjaanmu lagi habis atau kau kena lay off, start where you are. Use what you have, do what you can. This could mean many things in many circumstances. Satu, ini bisa berarti bahwa kamu mulai dari apa yang kamu punya. Skill yang kamu punya. Mungkin ini bisa berarti bahwa kamu mulai cari pekerjaan lagi dengan koneksi yang kamu punya. Dan kamu bisa dibilang bahwa hari ini mungkin dengan semua yang kamu sudah punya, Tuhan panggil kamu untuk go to the next level, melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih excellent lagi. Saudara, mungkin bagi beberapa yang mungkin bisnisnya atau keadaan lagi tertekan, atau mungkin omsetmu atau apapun lagi turun dan sebagainya. Mungkin yang kamu perlu lakukan saat ini bukanlah ganti bisnis kadang-kadang. Tapi dengan start where you are, use what you have, do what you can, raise the quality of your work. Ada sebuah statement yang saya selalu pegang tentang ini, berguna tentang leadership, relationship, dan apapun itu. Vision is king, but execution is King Kong. It sounds funny, but this is the reality. Banyak orang bisa bermimpi besar, tapi nggak semua bisa mengeksekusi dengan baik. Seseorang bisa pengen gambar yang bombastis, tetapi eksekusinya belum tentu gambarnya jadi seperti yang dibayangkan. Jangan-jangan ada orang pengen gambar dinosaurus, malah jadi bentuknya kayak kadal cicak gitu. Ada orang-orang pengen bikin acara Natal yang bombastis, luar biasa, shining, shimmering, splendid. Tapi yang terjadi karena eksekusinya kurang bagus, kurang kerjasama, kurang detail, akhirnya jadinya mentah. Saya ingat pernah ada drama yang bagus banget, cuma karena eksekusi mikrofonnya dan soundnya kurang, sehingga akhirnya itu drama jadi bahan tertawaan. Padahal saya yakin kalau cerita drama itu diteruskan, drama itu bisa memberkati begitu banyak orang. So today, my friend, New Wine Church, you don't just have vision, you care about the execution. Nah yang keempat, yang terakhir, God works in, you work out. Nah ini yang orang tuh suka lupa saudara. Kenapa? Karena orang tuh sering berpikir bahwa kita harus kerjakan keselamatan. Dan itu benar, tapi saudara orang sekali lupa di Filipi ayat 13 ya. Itu kita bilang karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik keinginan maupun kerelaan untuk melakukan kehendaknya. Saudara, satu yang saya paling suka dari Filipi 2 ayat 12-15 adalah Filipi 12 bicara tentang mandat yang kita perlu miliki to work out your salvation. Tapi ayat 13 bicara tentang bagaimana Tuhan gak cuma sekedar menyuruh kita work out, tapi dia sambil kamu work out, dia work in. Saya suka banget bahasa Inggrisnya. Philippians 2 ayat 12 bilang work out your salvation. Filipi 2 ayat 13 bilang because God works in you. Jadi Tuhan tidak akan suruh kamu work out,
sebelum dia work in. Dia tidak akan suruh kamu mengerjakan keselamatan keluar kalau dia gak sebelumnya mengerjakan hatimu ke dalam. Kita gak bisa work out sesuatu yang belum di work in. Saudara bisa bayangkan ya, God works in you, you work your salvation out of you. Dan ini sesuatu yang powerful saudara, bahwa Tuhan gak akan suruh kita ke tempat di mana kasih karunia-Nya tidak menyertai kita. Hari ini saya deklarasikan saudara, today dimanapun kamu berada, apapun tantanganmu hari ini, maybe kerjaanmu naik, posisimu naik, atau kamu lagi di tempat yang gak mudah. Tapi saya cuma kasih tahu bahwa Tuhan tidak akan utus kamu ke tempat di mana kasih karunia tidak menyertai kamu. Dimanapun kamu berada, satu yang kamu gak bisa lepas adalah the grace of God. Kasih karunia Tuhan. Nah makanya ayat 14 dan 15 begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kenapa harus jangan bersungguh-sungguh berbantah-bantahan? Karena mengerjakan keselamatan tidak mudah. Hanya karena saudara baik, hanya saudara benar, bukan berarti semua orang akan baik sama saudara. Salah satu, the biggest issue di orang-orang adalah mereka berpikir kalau seseorang, kayak saya baik sama orang, orang pasti baik sama kamu. Belum tentu Ferguso. Terbukti malah banyak orang baik, malah dijahatin. Tapi kau baik, bukan karena kau pengen semua orang baik sama kamu. Tapi kau baik karena Sang Maha Baik, Sang Pencipta langit dan bumi itu ada dalam kamu. Dan dia membuat kamu jadi orang benar yang baik. Nah makanya ayat 15 bilang gini, supaya apa kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Bagi anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, ini ayat yang powerful. Pekerjaanmu, caramu hidup, orang memperhatikan. Dan pada waktu kamu kerjakan keselamatanmu. Dan kau izinkan Tuhan bekerja di dalammu. Kita bilang kamu akan hidup tiada beraib dan tiada bernoda. Seperti anak bercela, yang tidak bercela di tengah-tengah. Mungkin saudara bisa komen di live chat di tengah-tengah. Bisa sambil tulis di tengah-tengah. Kenapa itu penting? Karena kita tidak dipanggil untuk apa? Menjauh dari dunia ini. Kita tidak dipanggil untuk menjauh dari angkatan yang bengkok hati ya. Tapi kita hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini. Kenapa? Karena Tuhan pengen kamu menjadi selebritis. Quote unquote. Maksudnya adalah menjadi bintang-bintang di dunia. Kamu bercahaya, kamu bersinar. Mereka bisa lihat work ethicsmu. Mereka bisa lihat responsmu atas kehidupan. Mereka bisa lihat bahwa kamu gak sekedar hidup, tapi kamu carry nama Tuhan. Kamu bisa membangun kehidupan kamu. Tentu saya gak bilang ini gak mudah. Saya gak bilang ini mudah. Kalau mudah semua orang akan melakukannya. Tapi disinilah maka kita butuh digembalakan. Disinilah kita butuh dipimpin. Disinilah kita punya komunitas yang dimana ada orang-orang yang bisa mencontohkan. Dan kamu in the next generation bisa mencontohkan juga untuk generasi berikutnya. So 4 hal ini saya menjadi sebuah usulan yang baik di hidup saudara. Bahwa kita dipanggil untuk ini. Saya gak bilang segala sesuatu itu mudah. I know 2026 bisa aja gak mudah. But I prayed cara meresponi. Cara bertahan. Cara meresponi ketidakadilan. Cara meresponi luka. Cara meresponi kepahitan. Cara meresponi banyak hal dan kebencian. Bisa membuat orang menunjukkan. Bisa membuat orang melihat Kristus dalam kamu. Saya akan tutup dengan sebuah statement dari John Piper. It's better to lose your life than to waste it. Tahun ini kita akan punya tema yang berbeda dibanding tahun lalu. Dan saya berdoa tema ini jadi sebuah tema yang menguatkan. Tapi poin saya lagi nih. Kita bilang pada waktu seorang ikut Yesus, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau saya boleh bilang, saya setuju dengan John Piper bilang, lebih baik kamu kehilangan nyawamu dibanding kamu menyanyiakan nyawamu. Hari ini saya gak bisa janjikan bahwa segala sesuatu kau akan langsung punya pekerjaan yang baik. Kadang kau perlu melihat, perlu memperbaiki perspektifmu dan cara melihat krisis dan sebagainya. Bagaimana di setiap krisis akan selalu ada kesempatan. Tapi lebih dari itu, biarlah Tuhan di masa kesesakan ini membentuk karaktermu. Kalau misalnya tekanan membuatmu makin mengasihi Tuhan, membuatmu dekat dengan Tuhan, jangan-jangan itu bukan kutuk, jangan-jangan itu bukan tantangan, jangan-jangan itu adalah berkat. I pray that this become something good for you.
I pray this will become something powerful for you. Maka saya harap menjadi sesuatu yang menginspirasi dan menguatkan. Saudara, sebelum kita selesaikan ibadah hari ini, saya mau doakan saudara. I want to pray for you. Entah di online atau di manapun kau berada. Entah kamu hari ini baru pertama kali datang di online ini One Treasure Church, atau kamu udah sering, atau kamu tertanam dan berjemaat di sini. I want to pray for you. Saya tahu bahwa keadaan ini gak mudah, tapi saya berdoa supaya ini jadi sesuatu yang powerful bagi saudara. Kalau kamu ada di rumahmu, kalau kamu saat ini ada di kamarmu, kamu saat ini lagi liburan, lagi bersama anak-anakmu, atau kamu lagi ini masamu, momenmu dengan Tuhan, tutup matamu hari ini, kamu angkat tanganmu. Kalau misalnya ini adalah yang kamu butuhkan, I want to pray for you. Tuhan, kalau ada di antara mereka mengangkat tangan mereka, Tuhan, aku berdoa bila hari ini apapun tantangan mereka. Mungkin mereka ada yang tantangan soal relationship, ada tantangan tentang integritas, ada tantangan untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa, ada tantangan untuk mereka mundur dari iman mereka, ada tantangan di dalam marriage mereka. I pray Tuhan, kau berikan mereka hikmat, kau berikan mereka pengurapan, kau berikan mereka keinginan untuk melakukan hal benar, dan kau berikan mereka bukan cuma sekedar keinginan, tapi kau berikan mereka kekuatan dan keberanian untuk menjalaninya. I know bahwa ada keberanian yang datang berasal daripadamu Tuhan. Ada keyakinan yang kudus yang berasal daripadamu Tuhan. I pray that this will come to pass in Jesus mighty name. Saat ini aku deklarasikan bahwa tahun ini bisa jadi tahun lebih baik. Saya deklarasikan bahwa kalaupun saat ini kamu dalam tekanan ini tidak akan menjauh kamu dari Tuhan, tapi Tuhan akan berbicara lewat kamu. Baik hari ini, kalau memang tahun ini kamu harus putus dari orang-orang, harus kamu putuskan. Putus, cut it off. Biarkan Tuhan memberikan lingkungan yang baru terhadapmu. Dan bagi antara kamu yang saat ini mungkin overwhelming, bahkan gak tahu harus mulai dari mana, Roh Kudus menyertaimu. Bagi kamu yang sedang patah hati, Tuhan dekat dengan orang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang remuk jiwanya. Hari ini let me pray for you. Tuhan, aku berdoa bagi mereka semua yang in every single tantangan yang gak mudah. Mereka semua dalam keadaan yang gak mudah. Mereka semua dalam tantangan yang sulit. Bahkan some of them are overwhelmed. Mereka mungkin ada yang takut menjalani tahun ini. Biarlah hari ini Tuhan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang membuat mereka bukan cuma bisa menguatkan diri mereka, tapi juga bisa menguatkan sekeliling mereka. Tuhan, aku berdoa biarlah kalau ada mereka yang tertantang untuk melakukan hal benar, biarlah itu bangkit. Entah itu di dunia politik, entah di dunia pekerjaan mereka, atau di industri manapun mereka bekerja, atau di keluarga mereka. I pray for a conviction to do the right thing in Jesus mighty name. Aku percaya bahwa beberapa di antara kami tahu apa yang harus dilakukan. Dan hari ini aku berdoa untuk hikmat dan keyakinan untuk mereka menjalankannya. Tuhan, biarlah kami didapati bisa mengerjakan keselamatan kami. Dan sehingga orang bisa lihat ada keselamatan dalam kami. Kenapa? Karena kau bekerja lebih dahulu. I speak blessings upon you. Bagi yang sekarang belum punya pacar, kamu akan dapat dari Tuhan. Bagi belum punya pekerjaan, I pray bahwa akan di pintu yang terbuka. Saat kamu melamar yang sebaik kamu bisa, kamu perbaiki CV-mu, maka kamu akan ada pintu yang terbuka bagi kamu. Dan hari ini bagi kamu yang mungkin sedang struggle dengan beberapa hal, I speak blessings dan itu bahwa ini tidak akan menghancurkanmu, tapi ini akan mempersiapkanmu untuk hal-hal lebih tinggi. Karena Alkitab bilang bahwa bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kita bayangkan. Bagi yang saat ini keluarga yang struggle, bila hanya ada damai sejahtera melampaui segala akal, menyentuh istrimu, menyentuh suamimu, menyentuh anak-anakmu, sehingga akan jadi kerukunan. Dan di dalam kerukunan, di dalam kebersatuan, Tuhan akan kirim berkat ke situ. I speak blessings upon you, dan aku berdoa untuk mereka bisa yang lagi kesulitan pekerjaan, bisa kau berikan mereka hikmat untuk menambahkan skills mereka. Dan mengembangkan potensi mereka menjadi skills. Sehingga mereka bukan cuma sekedar mentah, tapi mereka bisa mempunyai skills yang bisa menambahkan nilai mereka di dunia profesional. I pray dan bagi mereka yang mau own something dan memulai sesuatu, aku berdoa biarlah kau berikan hikmat dan berikan teman-teman dan berikanlah partner yang cukup sehingga partner ini akan jadi selang menopang dan membawa mereka kepada sesuatu yang baru. Thank you so much Lord, we love you so much. In Jesus mighty name, amen. See you, God bless you. Happy New Year. Bapak Ibu terkasih, dimanapun Anda berada, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk sama-sama menyanyikan lagu bahwa kita tidak sendiri. Mungkin di tahun 2025 kita masih merasa sendiri karena ada hal-hal tertentu, doa-doa yang kita naikkan belum dijawab oleh Tuhan. Tetap keep the faith bahwa tahun 2026 yang merupakan tahun yang penuh dengan maraton. Yang artinya adalah tahun di mana kita bukan speed, tetapi kekuatan, endurance yang kita ingin mengikuti Tuhan di tahun 2026. Karena itu kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita mau nyanyi pada bagian refnya
yaitu dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Sekali lagi saudara. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua, seluruh hidupku. Ambillah semua, ambillah semua, seluruh hidupku. Sekali lagi sama-sama saudara. Ambillah semua, seluruh hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mulai di tahun 2026 ini dengan menyerahkan hidup kami in full commitment to you, Lord. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk worship. Thank you for your presence. Thank you for your joy. Thank you for your hope that you have given us. Bahwa di tahun 2026 ini kami tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dimanapun Anda berada, saudara, kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Tadi kita sudah berdoa dan biarlah Tuhan memberikan persembahan ini di awal tahun yang terbaik. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Segala jerih lelah kita memasuki tahun 2026, Tuhan kami tambahkan iman di dalam memberikan persembahan ini. Karena kami yakin God is a good God. Silakan memberi Bapak Ibu sekalian. Bagi yang menggunakan barcode, saudara bisa tinggal scan, lalu kemudian saudara bisa memberi sesuai dengan hati nurani saudara. Dan saya percaya bahwa kita akan diberkati di tahun yang baru ini. Kalau biasanya di gereja kami menyediakan envelope, tapi secara online kami tidak ada, sehingga saudara bisa memberi melalui online. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, sebelum kita selesai, seperti kita tahu bahwa kita seperti biasanya, kalau on site saudara kita mengadakan ada free coffee, ada fellowship, ada makanan. Tetapi in a way, today is the beginning of a new journey in 2026. Dan the theme marathon adalah suatu tema yang panjang sekali saudara. Dan tapi kami percaya di dalam setiap bulan yang ada tema-tema lain, itu akan membawa jemaat Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan, penguatan demi penguatan. We are all equipped, we will be strengthened and we will be directed.
Dan kami percaya bahwa visi yang daripada Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita sekalian, saudara-saudara dan saya. Kalaupun tahun lalu belum terjadi, kita percaya di tahun ini pasti terjadi. Jawaban Tuhan pasti dinyatakan di tahun yang baru ini. Pintu-pintu yang tertutup terbuka. Jalan-jalan yang berkelok-kelok diluruskan oleh Tuhan. Sebab kita menyembah Tuhan yang hidup. God favor yang kepada kita sekalian. Buat saudara-saudara dimanapun Anda berada. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan saudara. Haleluya. Oke. Hari Minggu ada ibadah jam 10 pagi. Sudah on site saudara. Dan mari kita bersama-sama berkumpul di New Wine International Church jam 10 pagi. Dan tentunya kita pasti akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa berkat saudara. Bapa dalam surga, terima kasih dari awal, pertengahan, dan akhir ini Tuhan menyertai kami sekalian. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau mengangkat tangan kami menerima berkat. Mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan yang memberkati kami. Maka kiranya kasih karunia Tuhan di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus yang dimulai menyertai mulai tahun yang baru ini, di tanggal 1 ini, akan terus menyertai kami selama 360 sekian hari sampai menjelang akhir tahun. Dan Tuhan memimpin dari awal dan sampai pada akhir tahun 2026 dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kami yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you. See you on Sunday.